Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nadia Sulanjani dari kelas E7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma pemrograman. Apa itu algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah atau instruksi untuk memecahkan masalah tertentu. Di dalam programan, algoritma digunakan untuk menentukan alur logika program. Bisa dibilang bahwa algoritma adalah aspek utama ketika developer membuat program dengan bahasa pemrograman apapun, sebab hasil akhir pemrograman bergantung dari algoritma yang ditulis. Penyajian algoritma terbagi menjadi dua cara. Yang satu ada pseudokode, adalah cara penulisan program secara informal dengan kaidah tersendiri, daripada menggunakan aturan yang ditetapkan bahasa pemrograman. Tujuannya yaitu agar alur logika yang ditulis lebih mudah dipahami manusia. Cara yang kedua adalah flowchart, adalah diagram yang menampilkan proses dan langkah pengambilan keputusan dalam suatu pemrogram. Tujuan flowchart adalah menyederhanakan rangkaian prosedur serta mengurangi resiko salah tafsir. Adapun contoh penyajian algoritma. 1. Pseudokode. Di bawah ini adalah contoh pseudokode untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 inputan angka. Yang kedua ada flowchart. Salah satu contoh flowchart dalam programming adalah sebagai berikut, untuk menunjukkan alur kerja program dari awal hingga akhir dalam menghitung luas persegi panjang. Selanjutnya ada cara kerja algoritma. Di dalam program, algoritma bekerja dengan mengandalkan 3 aspek utama, yaitu input, proses, dan output. Ketika menggunakan memasukkan data atau perintah, komputer akan menganalisis dan mengeksekusinya sesuai alur algoritma untuk menghasilkan output yang diharapkan. Sebagai contoh, ketika melakukan pencarian di Google, langkah logika algoritma pemrograman adalah Anda menuliskan query pencarian, sistem memproses perintah Anda, lanjut sistem menampilkan hasil pencarian yang relevan terhadap perintah Anda. Dalam praktiknya, algoritma pemrograman terdiri dari 3 macam konstruksi, yaitu algoritma sekuensial, algoritma percabangan, dan algoritma perulangan. Algoritma sekuensial adalah algoritma dengan prosedur yang berjalan dari suatu proses ke proses berikutnya. Yang kedua ada algoritma percabangan, algoritma yang menjalankan keputusan berdasarkan kondisi tertentu dengan 2 atau lebih percabangan. Yang ketiga ada algoritma pengulangan, algoritma yang menjalankan urutan perintah berulang-ulang hingga beberapa kali. Apa saja fungsi algoritma pemrograman? Algoritma pemrograman berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan pembuatan program. Namun, tak cuma itu. Fungsi algoritma pemrograman juga mengotomatiskan solusi permasalahan yang ingin diselesaikan program. Yang kedua, menyederhanakan alur kerja dan logika program untuk memudahkan programmer menulis kode atau coding. Ketiga, mencegah penulisan kode program yang sama secara berulang. Yang keempat, memudahkan penelusuran masalah apabila terdapat bug atau program error. Yang kelima, meringankan pekerjaan programmer saat mengupdate atau menambahkan fitur-fitur baru di program. Jenis algoritma pemrograman ada 6. Yang pertama ada algoritma brute force, adalah jenis algoritma yang mencoba semua kemungkinan untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, ia akan melakukan percobaan satu persatu hingga menemukan solusi yang tepat. Contoh penggunaan algoritma brute force, misalnya untuk memecahkan 4 digit kode PIN dari angka 0 hingga 9. Setidaknya butuh hingga 10.000 percobaan untuk menemukan kombinasi angka yang tepat. Selanjutnya, algoritma yang kedua ada algoritma recursive. Pada algoritma pemrograman ini, masalah diselesaikan sedikit demi sedikit dengan cara pembagian ke dalam beberapa kondisi yang serupa. Jika sulit membayangkan, algoritma pemrograman recursive bisa Anda temukan ketika mengerjakan soal perhitungan pohon faktor matematika.
Lebih jauh, algoritma rekursif masih dibagi lagi menjadi 4 tipe spesifik, yaitu algoritma divide and conquer, yang kedua ada algoritma dinamis, yang ketiga ada algoritma greedy, dan keempat ada algoritma backtracking. Jenis algoritma yang ketiga adalah algoritma acak. Sesuai dengan namanya, algoritma acak memanfaatkan penggunaan nomor secara acak untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerumitan dalam pemrograman. Contoh dari algoritma randomize adalah menemukan pivot selanjutnya menggunakan nomor yang muncul secara acak. Yang keempat, algoritma penyortiran. Bisa ditebak, algoritma sortir adalah jenis yang berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, dari abjad A sampai Z atau jumlah angka besar ke kecil. Contoh penerapan algoritma pengurutan adalah antara lain pengurutan gelembung, pengurutan gabungan, pengurutan penyisipan, dan pengurutan pilihan. Yang kelima, pencarian algoritma. Algoritma searching adalah tipe algoritma yang digunakan untuk mencari suatu data, baik yang sudah disortir maupun belum, menggunakan query yang spesifik. Contoh pemanfaatan algoritma searching yaitu pencarian biner dan pencarian linear. Dan yang terakhir, algoritma hashing. Algoritma hashing sebenarnya mirip dengan pencarian algoritma. Bedanya, hashing tidak hanya mencari data, tapi juga mencocokkan query pencarian dengan kunci ID yang sudah ditetapkan. Contoh pemanfaatan algoritma hashing yaitu untuk memverifikasi password ketika ingin memasuki ke akun tertentu. Dan yang terakhir, contoh algoritma pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 contoh pemrograman algoritma: menjumlahkan 2 angka, mencari angka terbesar, mengepel lantai, menulis pesan, masuk Facebook. Segitu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.